Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Inspirasi Syariah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada di dalam bulan suci yang kita muliakan bersama, yaitu bulan suci Ramadan. Berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita agar kemudian kita menjadi manusia-manusia yang mulia dan manusia-manusia yang beradab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya hubungan Ramadan dengan akhlak? Apa sesungguhnya hubungan puasa dengan akhlak? Tentu banyak hal yang kemudian bisa kita ambil pelajaran di dalam bulan Ramadan ini, khususnya perintah yang telah diwajibkan kepada kita, yaitu untuk menjalankan ibadah puasa. Di dalam puasa ada aturan-aturan yang kemudian harus kita tepati dan harus kita jalankan. Hal-hal yang kemudian membatalkan ibadah puasa kita harus kemudian kita tinggalkan. Dan di antara apa yang kemudian membatalkan ibadah puasa kita tidak lain adalah perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang keras, marah dan lain sebagainya. Dan itulah sesungguhnya seburuk-buruknya akhlak. Seorang muslim haruslah menjadi orang yang kemudian baik akhlaknya, baik tutur katanya, lembut hatinya. Dan inilah yang kemudian harus dimiliki oleh seorang muslim. Dan ini yang kemudian telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beliau itu adalah manusia yang paling berakhlak di muka bumi ini. Dan Rasul tentunya tidak lain adalah contoh atau teladan yang terbaik buat kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering persoalan akhlak ini memicu berbagai macam pertikaian. Ketika kemudian kita berbicara keras, dianggapnya kita marah-marah. Ketika kemudian kita berbicara dengan suara yang lantang, ya, dianggapnya kemudian kita menghina dan lain sebagainya. Ini adalah bagian sesungguhnya dari apa yang kemudian kita sebut sebagai akhlak. Bagaimana sesungguhnya ketika kita menyampaikan sesuatu itu dengan akhlak yang baik. Sesuatu yang kemudian baik, ketika disampaikan dengan baik, maka akan diterima dengan baik. Sesuatu yang kemudian baik, apabila disampaikan dengan buruk, maka penerimaannya pun akan menjadi buruk. Disinilah sesungguhnya kita membutuhkan akhlak itu untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan dakwah Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa hari kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, dan kita sudah bisa menahan diri kita, menahan ucapan kita, menahan apa yang kemudian ingin kita ucapkan. Dan ucapan itu adalah ucapan yang bisa jadi adalah buruk, tapi kita mampu untuk menahannya. Demikian juga pada saat ini kita juga dituntut untuk kemudian tidak berbuat yang bisa mengurangi pahala puasa kita, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Inilah sesungguhnya adab yang kemudian diharapkan ada pada diri kita ketika kita saat ini ada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang telah Allah wajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan di dalam puasa itu sungguh banyak hikmah yang kemudian bisa kita ambil, terutama adalah hikmah kita harus menjadi orang yang kemudian memiliki akhlak yang baik dan terpuji. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai pribadi, maka akhlak itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Demikian juga apabila kita juga sebagai orang yang memiliki amanah dan tanggung jawab yang besar, maka akhlak itu harus tetaplah ada.
Bagaimana akhlak seorang pemimpin, maka harus kemudian kita tunjukkan bahwa kita memiliki adab dan akhlak Islam ketika memimpin. Tidak kemudian kita memanfaatkan kepemimpinan itu, tapi kemudian kita jauh dari akhlak Islam. Dan akhlak Islam itu, kata Aisyah, tidak lain adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa sesungguhnya akhlak yang mulia itu? Akhlak yang mulia tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ketika kita benar-benar memiliki atau menginginkan akhlak itu menjadi bagian dari hidup kita, akhlak yang baik itu menjadi bagian dari kita, maka kita gunakan Al-Quranul Karim sebagai bagian di dalam kehidupan kita, sebagai bagian di dalam aktivitas kita sehari-hari. Maka disitulah sesungguhnya kemuliaan kita dengan akhlak Al-Quran. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dengan rahmatnya dan menaungi kita kelak di yaumil akhir dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.